Rina menargetkan selesai mengetik makalah dalam waktu 20 jam. Dia mampu mengetik 10 halaman per jam. Namun setelah 5 jam, Rina berhenti mengetik selama 5 jam. Maka halaman yang harus Rina ketik tiap jam agar dapat selesai tepat waktu adalah sejumlah. Artinya di sini soalnya adalah bahwa jumlah halaman yang harus diketik adalah 20 dikalikan 10. Jadi total 200 halaman. Sehingga dalam waktu 5 jam, Rina sudah mengetik 50 halaman, berarti sisa 150 halaman. Karena 150 halaman, sementara waktu yang tersisa tinggal 20 dikurangi 5 sama dengan 10. Sehingga 150 dibagi dengan 10 sama dengan 15 halaman. Kalau kita mau jumlah halamannya, total jumlah halaman 20 kali 10, 20 kali 10 dikurangi dengan yang sudah diketik 10 kali 5 jam, 5 kali 10 dibagi dengan jumlah 20 jam ini dikurangi dengan jam yang tersedia tinggal 20 dikurangi 5 dikurangi 5, 20 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 150 dengan 50 ya, ini 200, 150 dibagi dengan ini adalah nilainya 10 sama dengan 15. Seseorang pembuat jalan harus memasang tegel yang panjangnya 5 dm dan lebarnya 60 cm. Ia membutuhkan 700 buah tegel. Berapakah luas jalan tersebut? Di sini ditanyakan adalah jawabannya, satuannya adalah meter persegi. Sehingga kita rubah menjadi meter. Jadi jawabannya adalah 6 desimeter itu sama dengan 0,6 meter kali 60 cm itu sama dengan 0,60 ya. Ini 0 di belakang ini tidak signifikan. Kalikan dengan 700. Dan ini perlu supaya mempermudah perkalian. Ini nolnya kita coret, komanya menjadi pindah di sini ya. Dan nolnya kita coret lagi, komanya jadi pindah ke sini. Jadi ini sama aja dengan 6 kali 6 kali 7. Kalau dikalikan ini 42 ya. Ini kalikan 6 kali 42 kan 6 kali 4-nya itu 240 ditambah 2 kali 6-nya 12. 25, 2. Sepotong besi yang panjangnya 5 meter mempunyai berat 25 kg. Berapakah berat besi jika panjangnya 11 meter? Artinya ini kita perbandingan juga ini. Jadi kalau ini 25 kilo, ini 5 meter. Setiap 5 meter 25 kilo, artinya 1 meternya adalah 1 meter ya. 1 meternya sama dengan 25 dibagi 5. Sama dengan 5 kilo. Sehingga 11 meter ya 11 kali 5 sama dengan 55 kilogram. Kalau mau dibuat perbandingan ya X dengan 11 sama dengan 25 dibagi dengan 5 banding dengan 5. Kita coret-coret jadi ini 5, X-nya sama dengan 5 kali 11 sama dengan 55. Jika X adalah rata-rata dari 5N, 3N, dan 7, serta Y adalah rata-rata dari 2N, 6N, dan 9, maka kita membandingkan X dan Y. Karena ini rata-rata, jadi 3X sama dengan, mengapa 3? 3 itu adalah 1, 2, 3, 5N, plus 3N plus 7 dan 3Y. 3 ini juga ada karena 1, 2, 3 ya. Karena rata-rata dari 3 bilangan, makanya di sini dikalikan 3. 2N plus 6N plus 9. Untuk membandingkan maka kita kurangkan. Minus ini 5N ditambah 3N itu 8N, 2N tambah 6N juga 8N, sehingga ini 8N, 8N
8N kurangin 8N sama dengan 0. 7 dikurangi 9 minus 2. Ini 3X dikurangin 3Y sama dengan minus 2. Artinya di sini X-nya lebih kecil daripada Y. Karena kalau X-nya lebih besar daripada Y, maka sesuatu yang besar dikurangi dengan yang kecil hasilnya pasti positif. Tapi kalau karena di sini hasilnya negatif, artinya ini sesuatu yang kecil dikurangi sesuatu yang besar, lebih kecil daripada Y. Jadi jawabannya adalah B. Suatu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 hari. Jika 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Di sini ada 16 kali 9 sama dengan orangnya sekarang bukan 16 lagi ya. Jadi di sini tinggal 12. 12 itu dari 16 dikurangin 4. 12 kali A. Nah, ini jumlahnya hari ya. Oke, saya ganti menjadi H aja. Sehingga H sama dengan 16 kali 9 dibagi dengan 12. Ini pindah ke kiri. Kita coret-coret menjadi ini menjadi 4. Kita coret lagi, ini menjadi 1, ini menjadi 3. Jadi 4 kali 3. Jadi hanya sama dengan 12 hari. Sehingga prosentase penambahan hari adalah selisih dari hari 12 dikurangi dengan 9 dibagi dengan 9 itu dari hari ini tadi ya, kali 100%. Ini kan sama aja dengan ini adalah 3, ini 9 jadi sepertiga kali 100%. Ini sama dengan 33,333 dan selanjutnya persen. Jika 5,45 sekian sama dengan X per Y, dengan X dan Y bilangan positif, maka kita diminta membandingkan antara X dan Y. Hasil dari X bagi Y lebih besar dari 1, ini kan 5 berarti lebih besar 1, maka X-nya lebih besar daripada Y. Karena kalau X sama dengan Y, maka hasilnya adalah 1. Jadi di sini jawabannya adalah A. X lebih besar dibanding Y. Sebuah toko kelontong terdapat beras dan gula sejumlah 6 ton, 48 kuintal dan 32 kg. Total stoknya adalah, pertanyaannya adalah dari jawaban ini diminta ke dalam kilogram. Artinya semuanya kita rubah menjadi kilogram. 6 ton sama dengan 6.000 kilo. 48 ini 1 kuintal ini adalah 1 kuintal itu sama dengan 100. Jadi 48 kemudian 32 nya 23 kilo, kita jumlahkan 32, 8, 10. Sebuah restoran terdapat seorang karyawan yang memiliki waktu bekerja 8 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Upah yang dia terima adalah 10.000 per jam dan 12.000 per jam lembur. 1 minggu ini dia menerima upah 676.000. Karyawan tersebut lembur selama, yang ditanya adalah lembur. Sementara yang sudah kita ketahui adalah yang di luar lembur adalah 8 kali 5 kali 10. Ini sama dengan 400.000. Sehingga uang lemburnya adalah 676 dikurangi dengan 400, 276 dibagi dengan 12.000. Agar gampang ribuannya kita coret-coret. 12 2 40 ya, kalau kita kalikan dapat 2 ya. Sini 36 dengan 3 36. Ketemunya adalah 23 jam. Riko mengayuh sepeda dengan kecepatan tetap menempuh jarak 2 km per menit. Maka untuk menempuh 22 km Riko memerlukan waktu, ini adalah perbandingan ya. Jadi 2 ke 22 ini kan 11 kali ya. Artinya waktu yang diperlukan Riko adalah 10
menit dikalikan 11 sama dengan 110. 110 itu sama dengan 1 jam 50 menit. Kalau kita mau hitung, itu adalah 2 km dibagi dengan 10, maaf 10 ya, sama dengan 22 km bagi dengan T waktunya. Artinya di sini 2T sama dengan 22 kalikan 10. T-nya sama dengan 220 dibagi 2 sama dengan 110. 110 itu sama dengan 1 menit 1 jam 50 menit. Dani dan Raka membeli handphone dengan sistem kredit setiap bulan dengan besar cicilan yang sama. Jika besar angsuran Dani 8% dari harga handphone 10.200.000 dan besar angsuran Raka adalah 5% dari harga handphone, maka harga handphone yang dibeli Raka adalah, di sini kan artinya 8% kali 8% kali 10.200.000 sama dengan 5% kali harganya. Nah, di sini pindah ke sini ya. Jadi 8% kali 10.200 dibagi dengan 5% sama dengan H. Ini bisa kita coret. Ini bagi 5, 10.200 bagi 5 itu sama dengan 2.040.000. Artinya 8 kali ini sama dengan 16, 320 maaf. Jawabannya adalah 2 pelari sedang berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran. Saat pelari pertama mengelilingi 3 kali putaran, maka pelari kedua mengelilingi sebanyak 6 kali putaran. Jika pelari pertama berputar 3,5 kali, putaran pelari kedua adalah sebanyak. Dari sini kelihatan ya bahwa di sini 3 putaran, pelari keduanya 6 putaran. Artinya di sini 2 kalinya. Sehingga di saat ada 3,5 berarti dikalikan 2. Jadi tidak perlu dihitung lagi 3,5 kali 2 7 kali. Tapi kalau memang kita mau berhitung, ini kan sebenarnya begini, 3/6 sama dengan 3,5 dibagi dengan X. X ini berapa putaran? Kan kalau kita kelompokkan begini kan ini persamaannya ya. Jadi 3X kali 3X itu sama dengan 6 kali 3,5. 3X sama dengan 6 kali 3,5. Ini 3X-nya di sini berarti X-nya menjadi bagi 3 ya. Jadi 2. Jadi nilainya 7. Sama kan hasilnya? Jadi jika ada soal seperti ini tidak perlu dihitung detail seperti ini, tetapi cukup aja dilihat perbandingannya ini. 3/6 ini kan 2 kali, artinya 3,5 dikalikan 2. Agar bisa masuk ke sebuah tempat wisata, harga tiket dewasa 20.000 dan tiket untuk anak 10.000. Tiket yang terjual sejumlah 950 tiket. Jika hasil penjualan tiket seluruhnya diperoleh 12.500.000, maka banyak tiket untuk anak yang terjual adalah, kita misalkan bahwa ini adalah anak, ini adalah X ya, kemudian dewasa ini adalah Y, maka harganya karena jumlah yang terjual, tiket yang terjual adalah 950, artinya X ditambah Y sama dengan 950. Kemudian dari harga jualnya adalah 12.500.000 ya. Adalah 20.000 kali Y ditambah dengan 10.000 kali X
plus 20.000 Y sama dengan sekian. Karena ini untuk menyederhanakan kita coret aja ya. Yang 1000 kita coret semuanya 1000 ya. Artinya di sini tinggal 10x plus 20y. Dan ini kita coret lagi biar lebih mudah lagi ngitungnya. Ini nolnya dilain lagi, berarti kan menjadi tinggal x plus 2y 1250 dikurangin di bawah x kurangi x sama dengan 0 ya. Kemudian y dikurangin y dikurangin 2y, ini adalah min y sama dengan 900 kurangi 1200 minus 300. Jadi y-nya sama dengan 300. Kalau y-nya 300 berarti anaknya, kalau enggak di sini berarti x plus 300 sama dengan 950. X-nya sama dengan 950 dikurangin 300 sama dengan 650.